Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara menguji normalitas data untuk data tunggal. Jadi bukan data per kelompok atau data yang mempunyai frekuensi. Oke, kita sudah menyiapkan datanya. Jadi ini adalah data dari hasil satu tes, misalnya dari 66 kemudian sampai 92. Terdapat 20 data atau 20 dari 20 responden. Kemudian data ini pertama kali adalah langkah yang dilakukan harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita bisa urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan urutkan dan filter. Jadi urutkan dan filter dari data terkecil ke data terbesar. Oke, lanjutkan dengan pilihan saat ini, dan ini sudah berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai-nilai yang perlu untuk pengujian berikutnya. Sebenarnya jumlah tidak terlalu diperlukan, tapi kita akan hitung saja. Jadi jumlah, oke, enter, rata, kita pindahkan di sini. Rata atau rata-rata dari sini. Oke, datanya ini kita blok seluruh data XI. Kemudian simpangan baku sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan ST def buka kurung, datanya kita blok, enter. Oke, jadi kedua angka ini, nilai ini rata-rata dan simpangan baku kita perlukan untuk menghitung skor Z atau skor baku. Z ini adalah rumus untuk skor baku. Rumusnya adalah XI min X bar dibagi standar deviasi. Jadi data dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, dengan Excel kita hitung sama dengan buka kurung XI dikurang X barnya kita klik, tutup kurung, dibagi standar deviasi atau simpangan baku ini. Enter. Ini sudah ketemu XI min X bar, XI min X bar per standar deviasi. Oke. Kemudian kita akan kunci rata-rata dan simpangan baku ini supaya kita untuk mengcopy ke bawah tidak tinggal tarik saja. Jadi caranya adalah F4 atau dikasih dolar, kemudian ini dipencet F4 atau dikasih dolar sebelum huruf dan sebelum angka, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sudah ketemu semua. Kemudian sesudah kita mencari XI, kita XI ini skor baku. Kita kemudian mencari peluang atau Z, FZ, peluang. Oke. Jadi peluang ini rumusnya dengan X sama dengan norms, ingat norm dis, jadi normalitas distribusi norms dis. Kemudian klik ke F5, di sini data F5, enter. Kita klik ini, ketemu ini. Jadi rumusnya adalah norms dis, kemudian buka kurung data di Z-nya. Dalam hal ini adalah F5, enter. Anda bisa tarik atau diklik 2 kali, sudah ketemu. Kemudian SZI, ini proporsi. Caranya adalah, ini rumusnya adalah 1/n, 2/n, 3/n, dan seterusnya. Jadi ini rumusnya sama dengan ini, nomor urutnya saja kita klik, nomor urut dibagi N-nya 20. Oke, enter.
Kemudian kita klik 2 kali di sampingnya atau ditarik, klik 2 kali, sudah ketemu. Berujung 1 kali ini 20/20. Kemudian bagian terakhir kita akan menghitung FZI dikurang SZI sama dengan sederhana saja ini. Klik dikurang SZI, enter. Kemudian klik 2 kali. Untuk perhitungan terakhir ini kita akan menjumpai bahwa di sini ada minus minus minus. Oke. Bagaimana supaya minusnya ini hilang? Karena ini adalah skor baku, jadi tidak berlaku minus ini. Caranya kita buat sama dengan ABS ini atau absolut, nilai absolut, klik angka sampingnya. Oke, ketemu. Kita perkecil desimalnya. Oke. Kemudian klik 2 kali, maka minusnya hilang. Minusnya hilang. Oke. Kemudian sudah ini sudah selesai perhitungannya. Kemudian kita cari LO atau L maksimal dari data FZI dikurang SZI. Rumusnya adalah sama dengan max. Oke, buka kurung, disorot angka terakhir, nilai maksimalnya, tutup kurung, enter. Ketemulah 0,177, yaitu data yang ini. Nah, ini kita bisa tandai 0,177 ini adalah LO maksimal. Kemudian dari data L tabel dengan alfa 0,5 dan N20 kita peroleh ini, Anda bisa lihat di tabel, sama dengan 0,190. Oke, 0,190. Kesimpulannya adalah karena LO lebih dalam kurung 0,177 lebih kecil dari L tabel dalam kurung 0,190, maka data berdistribusi normal. Inilah cara menghitung data dengan rumus Lilliefors untuk uji normalitas data dengan data tunggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk mencobanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.